Selamat hari Sabat bagi kita semua. Senang rasanya boleh tetap berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin dimanapun kita berada, hati dan pikiran kita, khususnya pada hari Sabat ini, akan tertuju kepada Tuhan, dan kerinduan kita juga akan selalu merindukan firman Tuhan. Pada hari Sabat ini, firman Tuhan berjudul kayu yang kasar. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal dalam bahasa Latin, dan tampaknya ungkapan ini menjadi sebuah keyakinan para pemimpin-pemimpin negara, sehingga para pemimpin negara itu membuat mereka berlomba-lomba untuk membuat negaranya masing-masing menjadi negara yang adidaya. Ungkapan itu berbunyi, "Si vis pacem parabellum." Artinya adalah, jika kau mendambakan perdamaian, maka bersiap-siaplah untuk berperang. Tidak ada yang tahu persis siapa yang menciptakan istilah ini untuk pertama kali, siapa yang mengucapkannya untuk pertama kali, akan tetapi tampaknya ungkapan ini sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran bahwa perdamaian hanya akan diperoleh melalui peperangan. Namun akibat yang ditimbulkan oleh pernyataan ini justru membuat para pemimpin-pemimpin negara di dunia ini semakin memperlengkapi negara mereka dengan persenjataan yang mutakhir, yang mematikan. Tujuannya adalah agar mereka siap berperang jika sewaktu-waktu itu diperlukan. Kalau negara mereka diserang, maka mereka siap untuk membalas serangan itu dan berharap menang dalam peperangan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika semua negara saling berperang dengan persenjataan yang mutakhir, dengan persenjataan yang mematikan. Maka dapat dipastikan hasilnya akan jauh dari kata perdamaian. Peperangan justru selalu menyisakan luka. Itu menceraikan. Dan yang lebih mengerikan, peperangan atau perpecahan atau pertengkaran atau konflik adalah sebuah siksaan. Mengapa? Karena itu selalu mengakibatkan perpecahan, perpisahan, pertentangan, dan juga permusuhan. Apakah Anda mengenal tokoh ini? Ia bernama Henry Dunant. Ia adalah seorang pekerja kemanusiaan, dia juga adalah pengusaha, dan dia adalah aktivis sosial yang berasal dari Jenewa. Pada bulan Juni tahun 1859, ia melakukan perjalanan dari Jenewa untuk menemui Kaisar Prancis yang ketika itu Napoleon yang ketiga. Saat itu Napoleon sedang berperang di sebuah tempat di bagian utara Italia. Dan tujuan kedatangan Henry Dunant adalah untuk melakukan pembicaraan bisnis dengan Kaisar Napoleon ketiga. Lalu dia melakukan perjalanan menuju Italia. Pada saat ia tiba di desa bernama Solferino, betapa terkejutnya Henry Dunant ketika ia menyaksikan padang rumput di sana menjadi medan pertempuran antara pasukan Prancis dan juga Austria. Di sana mereka saling membantai. Ketika waktu menjelang petang, padang rumput itu dipenuhi dengan prajurit yang terluka, yang sekarat, dan juga bahkan yang tewas. Korps medis angkatan perang yang ada ketika itu tidak sanggup menangani korban yang begitu banyak berjatuhan dari kedua belah pihak. Lihat, konflik atau peperangan itu mengerikan, merusak, menyiksa, melukai.
Di sana tidak ada kasih yang diperlukan. Yang ada adalah keganasan, niat untuk menghabisi orang lain. Inilah pemandangan yang dilihat oleh Henry Dunant dalam perang yang dikenal dengan pertempuran Solferino. Pemandangan yang mengerikan itu membuat Henry Dunant lupa akan tujuannya datang ke tempat itu. Namun yang menarik adalah Henry Dunant tergerak hatinya ketika dia melihat para korban yang berjatuhan. Lalu ia berinisiatif untuk memakai gereja di desa Castiglione sebagai tempat yang dia gunakan untuk melakukan perawatan darurat kepada para korban perang. Dan dia mulai mengatur pertolongan untuk para korban perang yang ada ketika itu. Henry Dunant, dia tanpa mengenal lelah, dia membaktikan dirinya untuk melayani para korban. Dan bahkan dia menulis pesan-pesan para korban untuk keluarga mereka. Jadi dari korban menulis pesan akan dikirimkan kepada keluarga mereka. Sekembalinya Henry Dunant ke Jenewa, ia tidak dapat melupakan pengalaman yang dialaminya di Solferino itu. Lalu kemudian ia menuliskan pengalamannya itu ke dalam sebuah buku yang ia beri judul Un Souvenir de Solferino atau A Memory of Solferino. Di akhir bukunya, dia menulis himbauan yang sangat menginspirasi seluruh dunia hingga saat ini. Pertama, himbauannya adalah agar setiap negara membentuk sebuah kelompok relawan yang tugasnya mengurus korban di masa perang. Dan yang kedua, agar negara-negara membuat kesepakatan untuk melindungi para relawan pertolongan pertama yang dibentuk itu. Lalu kemudian pada tahun 1863, ide dari Henry Dunant ini terwujud. Bersama dengan 4 warga Jenewa lainnya, mereka mendirikan sebuah komite internasional pertolongan korban luka atau The International Committee of Aid for the Wounded, yang kemudian hari menjadi ICRC, International Committee of Red Cross. Kita lebih mengenal organisasi ini dengan nama Palang Merah. Ini adalah jaringan kemanusiaan internasional yang memberikan bantuan kepada korban bencana konflik bersenjata dan juga pada krisis kesehatan. Di dalam Alkitab ada beberapa perang yang disebutkan, dan berikut ini adalah beberapa perang yang terkenal. Yang pertama ditulis dalam Yosua 6, pertempuran Yeriko. Di dalam Yosua 6 ayat 21 dikatakan, mereka, Yosua dan pasukannya, menumpas dengan pedang segala sesuatu yang ada di kota itu. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya ditumpas. Yang kedua adalah pertempuran Gibeon dalam Yosua pasal 10. Dalam pasal ini diceritakan Yosua membunuh raja-raja yang berperang dengannya. Penduduk kota yang direbutnya ditumpas semuanya oleh Yosua dan pasukannya. Kemudian pertempuran Gunung Gilboa ditulis dalam 1 Samuel 31. Ini adalah pertempuran antara Israel dan Filistin. Banyak yang terbunuh di sana, termasuk Saul dan ketiga anaknya. Lalu kemudian pertempuran di Megido dalam 2 Raja-Raja 23. Dalam pertempuran ini, Raja Yosia dibunuh oleh Firaun Neko. 2 Raja-Raja 23 ayat 29. Jika kita membaca secara detail cerita-cerita peperangan di dalam Alkitab ini, maka setiap peperangan itu selalu menimbulkan korban di kedua belah pihak. Benarlah apa yang pepatah katakan, kalah jadi abu, menang jadi arang.
Sesungguhnya tidak ada yang diuntungkan dari peperangan atau sebuah konflik atau perpecahan. Perang atau konflik, perpecahan selalu mengajak orang berpikir tentang cara mengalahkan orang lain. Bagaimana melukai orang lain, bagaimana melumpuhkan orang lain. Sementara bukan itu yang Tuhan inginkan terjadi di antara kita. Tuhan justru menginginkan kita saling mengasihi, saling mendahului dalam berbuat baik, dalam memberi hormat, dan selalu mengusahakan perdamaian satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tetapi Alkitab mencatat sebuah perang yang paling mengerikan di antara perang-perang yang pernah ada. Bahkan di antara perang yang tadi kita sudah sebutkan di awal-awal. Perang ini memakan korban lebih banyak dibanding perang lainnya. Dalam pandangan Kristen mengenai akhir zaman, peperangan ini lebih dikenal dengan istilah pertentangan besar atau the great controversy. Peperangan apa itu? Itu adalah perang antara kebaikan dan kejahatan. Itu adalah konflik kosmik yang berlangsung, yang dimulai di sorga pada waktu Lucifer menentang yang maha tinggi, berontak dengan pemerintahan Tuhan, dan berlanjut sampai di bumi ini. Di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat ke-12, lewat ilham Tuhan, Rasul Paulus menyebutnya sebagai peperangan rohani. Itulah konflik terbesar, peperangan terbesar yang sudah dimulai dan bahkan sampai sekarang ini masih berlangsung. Peperangan ini dapat merusak ikatan keluarga, menghancurkan persahabatan, bahkan merusak ikatan kasih umat percaya di dalam gereja. Itulah perang antara kebaikan dan kejahatan. Perang yang terjadi sudah sangat lama, bahkan masih terjadi sampai sekarang. Tahukah Anda, akibat dari peperangan ini tidak hanya sekedar kebinasaan, namun mengakibatkan kebinasaan kekal. Tidak hanya mengakibatkan kehancuran, tetapi kehancuran total. Tidak hanya mengakibatkan perpisahan, akan tetapi perpisahan selama-lamanya. Dan peperangan ini bukan hanya menyebabkan kematian, namun berakibat kematian kekal bagi mereka yang kalah dalam peperangan rohani ini. Di tengah-tengah kekacauan seperti ini, di tengah-tengah ngerinya akibat dari perang rohani ini, ada Yesus, Putra yang penuh kasih itu. Dia memandang manusia dengan belas kasihan yang dalam. Yesus melihat rasa sakit, kehancuran, dan kebutuhan yang sangat mendesak sebagai akibat dari peperangan yang terjadi. Peperangan terbesar dan terpanjang yang pernah ada. Yesus tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan manusia dari cengkraman kejahatan akibat peperangan itu hanya dapat dilakukan melalui tindakan cinta dan pengorbanan yang tertinggi. Yesus harus berjalan menuju kematian. Hanya kematiannya yang dapat memberikan jaminan bagi manusia yang terlibat dalam peperangan ini. Dan hanya kematiannya yang akan memberikan jaminan bagi kita untuk menang dalam peperangan rohani. Dan yang sangat disayangkan, jalan kematiannya adalah melalui palang atau salib.
Jadi jauh sebelum Henry Dunant tergerak hatinya karena melihat korban pertempuran Solferino, lalu dia memutuskan untuk merawat mereka. Ada Yesus yang lebih dulu terluka hatinya ketika dia melihat ciptaannya harus menanggung akibat mengerikan dari peperangan yang terjadi. Mari kita baca Yesaya 53 ayat yang kelima. Dikatakan begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebelumnya di ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Lihat betapa terlukanya Yesus ketika dia melihat anak-anak yang dikasihinya harus menanggung akibat mengerikan dari peperangan terbesar yang terjadi. Jika di pertempuran Solferino ada Henry Dunant yang memberikan tenaga dan waktunya untuk merawat korban perang, jauh sebelum itu ada Yesus yang menawarkan, menyerahkan nyawanya di salib untuk menjamin keselamatan bagi para korban peperangan kosmik yang mengerikan antara kebaikan dan kejahatan. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Inilah yang terjadi. Yesus rela mati di kayu salib demi keselamatan saya dan keselamatan Anda dan kita semua yang terlibat dalam perang kosmik antara kebaikan dan kejahatan ini. Palang atau salib memiliki makna yang dalam bagi mereka yang menggunakannya sebagai simbol dalam kehidupan mereka. Jika kita melihat organisasi Red Cross atau Palang Merah, alasan mereka menggunakan simbol atau lambang palang merah dengan latar belakang berwarna putih adalah karena mereka ingin menghargai negara asal Henry Dunant, yaitu Swiss. Swiss memiliki simbol palang berwarna putih dengan latar belakang merah. Jadi kebalikan antara simbol bendera Swiss dengan lambang Red Cross atau palang merah. Dan jika kita menelusuri alasan mengapa Swiss menggunakan palang sebagai lambang pada bendera mereka adalah karena dipengaruhi oleh bendera perang kekaisaran Romawi. Dan jika kita mundur jauh ke belakang melihat sejarah, maka kita akan menemukan di saat kekaisaran Roma inilah palang atau salib itu memiliki makna atau berubah menjadi makna keselamatan. Karena ketika itu seorang penebus dipaku, tergantung di palang salib itu. Maka secara tidak langsung, apa yang menginspirasi Henry Dunant yang ketika dia melihat korban perang dan melakukan pertolongan, jauh sebelumnya, palang yang pernah ada, yang jauh lebih merah daripada palang merah, yang merahnya bukan diwarnai oleh pewarna, tetapi oleh darah Kristus. Sehingga palang itu
menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk Henry Dunant yang mendirikan organisasi Red Cross. Salib, tempat di mana Yesus tergantung, itu memang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seorang penginjil bernama George Bernard, dia sangat terinspirasi dengan penyaliban Yesus. Sehingga dia menciptakan sebuah lagu rohani yang saat ini sangat terkenal dengan judul lagu The Old Rugged Cross, atau salib tua yang kasar. George Bernard berkata, Yesus yang tergantung di kayu salib yang kasar itu adalah inti dari semua pekabaran. Yesus yang tergantung di kayu yang kasar itu, kayu salib yang kasar itu, adalah inti dari semua pekabaran. Ya, memang benar. Bahkan bukan sekedar pekabaran. Itu bahkan menjadi penghiburan bagi hati yang sedih. Itu menjadi kekuatan bagi yang lemah. Itu menjadi pengharapan bagi rasa putus asa. Itu menjadi penyembuhan bagi rasa sakit. Dan itu menjadi obat bagi perpisahan yang pernah ada. Dan kalau kita melihat akibat dari perang kosmik yang besar dan panjang ini, akibatnya adalah perpisahan kekal. Akan tetapi lewat kayu salib, tempat di mana sang juru selamat itu terpaku, maka perpisahan kekal itu dapat dihindarkan bila mana kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena lewat kematiannya di kayu salib, dia sudah mengalahkan kematian kekal yang dapat memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan digantikannya dengan kehidupan kekal yang akan kita terima dan kita nikmati bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Saudara-saudara yang terkasih, masing-masing kita harus mengambil satu sikap, satu komitmen, satu semangat, satu keteguhan hati untuk mengakui dan menerima kematian Yesus di kayu salib. Dan kita harus mengakui bahwa kematian Yesus di kayu salib menjaminkan keselamatan, menjaminkan kemenangan bagi Anda dan saya. Dan segala akibat yang diakibatkan oleh peperangan panjang dan peperangan yang mengerikan itu, yaitu peperangan antara kejahatan dan kebaikan, akibatnya itu hanya dapat dibatalkan atau dikalahkan oleh kematian Yesus di kayu salib dan juga kebangkitannya tentunya. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebagai ganti bahwa kita menyesali kehidupan ini, atau mengutuki keadaan yang menyusahkan ini, atau mungkin menggerutu dengan kondisi-kondisi yang ada di dunia ini, ada baiknya kita justru bersyukur ketika kita mengingat dan mengenang kematian Yesus di kayu salib, di kayu yang kasar itu. Sang Juru Selamat tergantung, dan dia tidak menghindarkan jalan kematian ini, tapi menerimanya dengan sepenuh hati. Kalau kita membaca kitab Markus, maka kita akan melihat bahwa memang proses penyaliban yang dialami oleh Yesus itu berat. Bukan hanya berat, melainkan mengerikan. Sampai-sampai dalam kemanusiaannya, Yesus berharap, jika mungkin, biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku, kata Yesus.
Tapi ternyata tidak. Yesus tetap harus melalui jalan kematian lewat penyaliban demi menyelamatkan Anda dan saya. Mari kita membaca Kolose pasal 1 ayat 22 sebagai bagian terakhir dari firman Tuhan pada saat ini. Demikian bunyinya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kematian Yesus itu bukan hanya sekedar sebuah pekabaran, tetapi itu akan menjadi kenyataan yang dapat dinikmati. Kematiannya itu yang akan menguduskan kita di hadapan Tuhan, bila mana kita mau menerimanya sebagai sebuah jaminan keselamatan bagi diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan, menerima, mengakui, dan mensyukuri pengorbanannya, dengan menjalani hidup ini sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib akan menjadi sia-sia ketika Anda dan saya tidak mengakuinya, tidak menerimanya, dengan cara menolak atau menentang segala perintah-perintah Tuhan. Akan tetapi, berdasarkan Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku, atau sebagai tanda bahwa kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintahku. Dan hal ini yang akan menolong kita untuk terus menautkan hati dan pikiran kita terhadap pengorbanan yang sudah dilakukan Kristus di kayu salib, di kayu yang kasar itu. Semoga Tuhan memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Kita dapat saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memberikan dorongan semangat agar kita bersama-sama setia sampai Tuhan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.